pertama, dan di Surabaya gol pertama Indonesia di Piala Dunia terjadi di Surabaya. Ini Pak, kita pengen dengar Pak, apa yang kemarin dilakukan Surabaya sehingga bisa menyelenggarakan Piala Dunia ini dengan sangat baik. Lalu kedepannya apa Pak yang dipetik Surabaya dari event sekelas Piala Dunia? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah kota Surabaya bisa menjadi bagian dari Piala Dunia U17, dan syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Menpora, terima kasih kepada Pak Menteri PUPR, kemudian terima kasih kepada Ketua PSSI karena Surabaya dipercaya menjadi bagian dari Piala Dunia U17. Masih pertama mengingat betul bahwa bagaimana ketika pertama kali Surabaya ditunjuk menjadi bagian dari Piala Dunia U17, kami tidak bisa sendiri, kami disupport penuh oleh Ketua PSSI, Kementerian PUPR, juga dari Kemenpora waktu itu, sehingga Surabaya dengan segala kekurangan dan kelebihannya akhirnya bisa ditunjuk menjadi bagian dari Piala Dunia U17. Ini adalah sejarah bagi kota Surabaya. Bagaimana Stadion Gelora Bung Tomo, kebanggaan arek-arek Surabaya, bisa dijadikan bagian dari Piala Dunia U17, dan bahkan tadi disampaikan oleh moderator, gol pertama Indonesia di Piala Dunia dilakukan di Gelora Bung Tomo. Ini karena Indonesia diberikan kepercayaan oleh Ketua Umum PSSI, oleh FIFA, dan oleh Pak Presiden, itu dilakukan di kota Surabaya pembukaannya. Ini menjadi bagian yang tidak akan terlupakan bagi warga kota Surabaya. Dan ternyata dengan Piala Dunia U17 ini menggerakkan ekonomi di kota Surabaya. Bagaimana ketika ada pertandingan di kota Surabaya, maka banyak tamu yang datang ke Surabaya dan menggerakkan semua yang ada di kota Surabaya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kami mempelajari betul ketika ada pertandingan sepak bola. Contoh adalah ketika kita menggunakan shuttle bus, maka kita menentukan titik-titik mana yang menjadi tempat untuk shuttle bus untuk pulang dan pergi. Dan ini menjadikan pembelajaran betul. Oh, seperti ini dong. Kita dari Piala Dunia tidak boleh membawa motor sendiri, tidak boleh, ini shuttle busnya seperti ini. Dan di situ memberikan pembelajaran bagaimana kami bisa melaksanakan pertandingan-pertandingan yang mungkin nanti pertandingan internasional juga dilakukan di kota Surabaya. Dan hal itu juga terkait dengan pelaksanaan dari merchandise yang ada di kota Surabaya. Bagaimana kami melakukan pembuatan merchandise yang dilakukan oleh UMKM, sehingga itu menggunakan UMKM. Kami menargetkan pada waktu itu 20.000 merchandise yang terjual, tapi di sini hanya sampai 85%, jadi sekitar 16.000 lebih yang terjual. Tapi di sini tidak mengurangi karena merchandise ini masih banyak yang minat. Bahkan hari ini masih banyak yang beli terkait dengan merchandise Piala Dunia. Ini juga kita lakukan gerakan-gerakan ekonomi ini, dan bagaimana cara kita ketika ada pertandingan besar itu bisa mempengaruhi sekitarnya juga. Juga terkait dengan Piala Dunia U17 ini, maka Surabaya memiliki tempat-tempat lapangan latihan yang juga luar biasa. Bahkan kami membangun tempat latihan di dalam area Gelora Bung Tomo. Dan bagaimana kami juga berkolaborasi, akhirnya pelaksanaan Piala Dunia U17 ini bisa berjalan lancar dan luar biasa. Saya juga matur nuwun sangat kepada Pak Kapolrestabes Kota Surabaya karena beliau begitu semangatnya dan begitu berjuang menjaga kota Surabaya. Juga para dandim di kota Surabaya, Forkompinda Kota Surabaya, saya matur nuwun sangat sehingga pelaksanaan Piala Dunia U17 ini bisa berjalan lancar. Dan bagaimana kita juga bersinergi mengatur lalu lintas, mengatur alur penonton, dan akhirnya selesai
pertandingan di kota Surabaya yang terakhir kemarin tanggal 21 itu tetap dilakukan di kota Surabaya, dan alhamdulillah pembelian tiket juga sangat luar biasa, karena di pertandingan yang saya kira tanggal 21 bukan pertandingan Indonesia, dan itu mendadak ya, karena jadwal itu dilakukan hanya sampai dengan tanggal 16, yang dimana di titik itu ada sekitar 26.000 tiket ya. Itu di tanggal 21 itu terjual sampai dengan 9.000. Jadi ada 9.000 dan 7.000-an lebih penonton yang ada di sana, meskipun tiketnya terjual 9.000. Dan ini menunjukkan bahwa Surabaya ini adalah kota yang memang senang bola gitu. Dan sekali lagi saya matur nuwun sangat atas kepercayaannya, pertandingan Piala Dunia U17 bisa dilaksanakan di Surabaya, dan semoga nanti pertandingan timnas Indonesia selanjutnya bisa dilaksanakan di Gelora Bung Tomo, dan memberikan semangat, karena insya Allah pernah pertandingan di Gelora Bung Tomo itu yang dilakukan Indonesia lawan Vietnam itu juga lolos ke tingkat ke selanjutnya, dan petuah Gelora Bung Tomo bisa memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Dan semoga tadi saya sampaikan pertandingan timnas selanjutnya di Indonesia bisa dilakukan di Gelora Bung Tomo. Itu mungkin masih sementara bisa saya sampaikan. Kalau boleh disebut Pak, rapor untuk Surabaya, wah ini rada angel ini. Karena tapi saya melihat perjuangan dari ini yang sangat, bahkan FIFA kemarin menyampaikan kepada PSSI, beliau begitu kagum dengan pelaksanaan Piala Dunia di kota Surabaya. Bahkan beliau menyampaikan kalau seperti ini sangat luar biasa, bisa kita lakukan, sebenarnya bisa tidak lanjut yang ada di kota Surabaya. Kalau saya bisa berikan rapor untuk pelaksanaan Piala Dunia di Surabaya, saya berikan rapor nilainya antara 8 sampai 9 untuk seluruh stakeholder yang mengamankan dan melaksanakan di kota Surabaya, terkait pengamanannya Pak Kapolres Tabes, Pak Dandim, PSSI semuanya. Dan ini karena saya sampaikan ini, saya tidak bisa bicara apa-apa, karena kemarin ketika pertandingan antara Mali dengan Meksiko, saya didatangi FIFA sendiri yang menyampaikan terima kasih luar biasa. Bahkan beliau menyampaikan ini di antara semua stadion yang paling siap dan paling membanggakan kota Surabaya, itu yang disampaikan beliau sendiri. Jadi saya matur nuwun untuk semua jajaran, terutama media yang selalu support kepada pelaksanaan Piala Dunia dan kepada pemerintah kota Surabaya dan seluruh stakeholder yang di kota Surabaya untuk mensukseskan Piala Dunia U17. ini saya buka kesempatan bertanya kepada Gelora Bung Tomo ini tidak berhenti hanya di Piala Dunia, tapi kita memang kemarin sampaikan kepada PSSI, kita akan membidik semua pertandingan timnas Indonesia. Bahkan kami sampaikan jikalau ada pertandingan internasional atau pertandingan Asia yang diselenggarakan dan PSSI timnas Indonesia ikut ambil bagian di sana ataupun di piala-piala dunia lainnya, ketika ada tender atau apapun, kami bisa dilibatkan untuk menjadi Gelora Bung Tomo itu bisa diikutkan dan menjadi bagian daripada pergerakan sepak bola, tidak hanya di level nasional tapi juga level dunia. Kenapa kami bisa yakin seperti itu? Karena di Piala Dunia U17 kami sudah melewati hal-hal yang belum pernah kami lakukan, bagaimana terkait dengan penonton, bagaimana dengan penataan stadion, dan ternyata kita bisa melewati itu. Sehingga kami tidak akan pernah berhenti, tapi kami membuktikan bahwa di Surabaya dan stadion ini bukan hanya untuk sesaat, tapi untuk selamanya dan jauh lebih tinggi harapan kami, tidak hanya di Piala Dunia U17. Apa juga yang terkait dengan stadion di tempat kami juga mengatakan stadion ini akan karena kami sampaikan kemarin ke PSSI dan FIFA, kalau ada branding itu, maka brandingnya itu jangan pernah dilepaskan. Karena apa? Karena ini memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya, terutama yang memang sekarang kita menggalakkan pembibitan hari ini, pembibitan kader-kader sepak bola di kota Surabaya, yang selama ini kota Surabaya memang terkenal sebagai kota olahraga bola.
Dan alhamdulillah disampaikan waktu itu juga tidak dilepas, juga tidak jadi masalah. Sehingga Stadion Gelora Bung Tomo ini setelah pertandingan Piala Dunia U17 maka kita kembangkan menjadi wisata stadion. Kalau di Madrid punya Rebu, di Barcelona juga punya stadion, berarti di Surabaya juga punya Gelora Bung Tomo yang pernah dibuat pertandingan Piala Dunia. Di situ nanti kita juga akan membuat ruangan-ruangan yang memiliki sejarah. Jadi Piala Dunia nanti kami sampaikan ke PSSI, kami meminta kapten timnya kami taruh dalam sebuah ruangan ini yang pernah bermain di Surabaya, sehingga nanti ketika ada wisata datang ke Surabaya kami akan konekkan kepada Gelora Bung Tomo juga terkait dengan anak-anak sekolah dan anak-anak dari klub SSB. Karena apa? Karena di Surabaya ini kami memiliki diklat yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi anak-anak yang terbaik di kota Surabaya itu kita masukkan diklat, bahkan kita pernah mengirim ke Liverpool. Beberapa anak kita kirim ke Liverpool. Ini kita lakukan kerjasama dengan klub-klub klub-klub dunia yang ada yang kita punya sister city dengan kota Surabaya, sehingga kita akan kirimkan anak-anak Surabaya untuk menambah pengalaman, juga menambahkan kemampuan. Salah satunya yang pernah kira-kira di Supriyadi ya, yang memang dia bergerak terus, dan ini menjadi kekuatan sebetulnya, kekuatan kota Surabaya untuk terus membina. Karena kami merasa bangga ada Supriyadi, ada juga Marcelino yang ada sekarang berkiprah di Liga Belgia ya. Ini juga merupakan kebanggaan, sehingga kami ingin memunculkan dan memberikan semangat kepada adik-adik hari ini kita bisa. Dan dengan kita bisa itu, kita melihat stadion itu yang pernah dibuat Piala Dunia, maka semangatnya saya harap bertambah, dan akhirnya muncul Supriyadi yang baru, muncul Marcelino yang baru, sehingga Surabaya akan tetap terkenal sebagai kota olahraga sepak bola. Itu yang kita rencanakan, Mas. Ada yang depan. Terus ini terutama yang pasti adalah di hotel. Di hotel ini tempatnya menginap penonton itu sudah terkoneksi dengan tempat-tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Bahkan tempat-tempat wisata juga naik. Saya kemarin juga tanya di hotel, dengan Piala Dunia ini okupansinya hotel juga naik. Dan yang kedua adalah yang paling saya bangga adalah pergerakan UMKM-nya kota Surabaya. UMKM ini juga ikut bergerak karena merchandise yang tadi saya sampaikan terus masih banyak permintaan. Meskipun pada waktu kita berharapnya adalah 20.000, hari ini masih 16.500 target yang dari 20.000, tetapi permintaan terus berjalan. Dan ini berarti menunjukkan bahwa Piala Dunia ini sangat berefek kepada pergerakan ekonomi di kota Surabaya. Sehingga ke depan saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa kegiatan apapun yang bisa menarik orang datang ke Surabaya, juga efek kepada UMKM, wabil khusus kegiatan sepak bola, maka itu kita akan selalu mau dan ikut bersaing dengan daerah lain agar itu bisa dilakukan di kota Surabaya dengan fasilitas-fasilitas dan dengan kemudahan-kemudahan yang sama-sama kita tawarkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dan insya Allah itu akan menggerakkan perekonomian. Jadi kalau ditanya okupansi hotel juga sudah tinggi, lebih dari 90% ya, ketika kejadian arah-arah itu, dan masukannya juga sangat luar biasa. Itu yang kita lakukan. Bantuan taruh bus-bus di Piala Dunia apa? FIFA Matchday. Juga matchD. Iya, malam jam 12 malam tuh. Tapi lawat deh. Sambil mungkin dicoba dipijet. Iya, nasional ya. Sambil duduk ya. Oke, siap. Iya. Amin. Iya. Pijet orang dua nggak apa-apa, Pak. Puji Tuhan. Wah, iki. Mantap, Bapak. Isi Pak.